Oke, jadi ada penonton yang komen di salah satu video gue lupa lah ya penonton gue ini komen di video gue mana. Intinya dia komen gini, iPhone udah nggak masuk di Indonesia, jadi nanti susah nyari baterainya, susah nyari aksesorisnya dan lain-lain juga susah. Intinya dia bakal bilang lu mau nyari baterai susah, lu mau nyari kayak adaptor apapun itu susah. Apakah itu betul atau tidak, boy? Kita coba bahas permasalahan ini yang mungkin bagi sebagian orang tidak tahu. Dan coba, you got my point in my videos, coba tonton sampai selesai. Oke, di video ini gue bakal jawab secara singkat. Apakah kedepannya kalau sekiranya iPhone tidak resmi lagi di Indonesia akan susah? Kayak nyari LCD-nya susah, nyari baterainya susah, nyari chargerannya susah. Kata Doi ya kan, salah satu penonton gue yang komen di YouTube gue. Sorry kalau videonya agak shaky karena gue bakal jawab secara spontan aja ya. Jawabannya tidak akan susah, tidak akan susah. Kenapa bang? Oke, gue bakal coba jelasin. Yang pertama ya, para pembuat spare part iPhone tuh banyak men, banyak. Jadi bukan satu tipe, bukan satu pabrik. Contoh ini housing iPhone 6s. Ini yang buat bukan cuma satu pabrik. Pabriknya ada yang di B, ada yang di C, ada yang di A. Lokasinya banyak. Itu di China sana banyak banget, ya. Kita bicarain soal baterai. Nah, baterai lebih banyak lagi. Bahkan ada pemain lokal sendiri yang nge-rebrand ulang baterainya langsung dari China. Banyak sekali, banget. Kalau kita bicara baterai yang OEM yang nggak ada merek ya, yang ada logo-logo Apple gini, itu aja pabriknya banyak banget di China sana. Banyak banget ya. Banyak banget. Karena gue ada beberapa kenalan gue yang ada di sana ya. Itu chaos lah. Lu mau nyari grade apa juga ada gitu. Beragam harga ada. Dan pemain lokal ini banyak juga yang punya brand sendiri, jual baterai ya pakai brand sendiri, brand A, brand C ya kan, ngeri-brand sendiri. Itu dengan spek mereka sendiri ya, dengan pabrik yang berbeda juga banyak. Intinya banyak lah, intinya banyak pemain baterai. Terus display panel. Apakah ini pemainnya banyak juga. Makanya kalau lu nggak percaya kata gua, lu coba deh ke Roxy. Ke Roxy, ke toko yang ada di satunya dengan yang ada di satunya dengan toko yang di seberangnya, pasti harga LCD-nya beda-beda. Kenapa? Karena pabrik pembuatnya juga banyak ya. Ya, itu salah satunya ya. Jadi pemain spare part ini banyak sekali. Itu baru poin yang pertama. Poin kedua yang memperkuat bahwa lu nggak akan susah nyari spare part Apple meskipun Apple sudah tak resmi adalah cukong-cukong di Indonesia banyak yang ngambilin dalam jumlah sekian-sekian dari China sana. Karena mereka tahu demand-nya. Kalau tidak resmi, mereka tetap akan ada ya. Karena itu adalah salah satu dari dagangan mereka. Mereka harus memperpenuh semua tipe handphone yang mereka jual gitu, parts yang mereka jual. Kalau kita jadi cukong-cukong spare part, banyak model-model yang benar-benar harus kita penuhi. Dan iPhone adalah salah satu flagship yang ternama. Jadi sangat mustahil cukong-cukong untuk tidak menyetok spare part kayak gini, bos. Oke, itu poin yang pertama ya dari keseluruhan yang gue bicarain tadi. Poin yang kedua, kalau kita bahas masalah kayak kabel dan lain-lain, ya bla bla bla, menurut gue itu nggak akan musnah dan nggak akan punah. Karena lu bisa lihat sendiri, premium reseller Apple itu banyak cabangnya banyak. Gua nggak bilang harus iBox ya, cabangnya banyak ya, titik-titiknya banyak. Lu bisa beli di sini, lu bisa beli di situ, bahkan di e-commerce pun udah ada official resminya. Jadi menurut gua akan mustahil sekali lu nyari aksesorisnya susah. Itu bicara aksesoris ori ya. Kalau lu bicara aksesoris KW itu banyak banget. Jadi maupun Apple tidak masuk lagi di Indonesia, dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lu bakal lancar-lancar aja. Nggak ada tuh kekurangan spare part. Kayak Pixel. Beda cerita kalau kita bicara Pixel. Kita nggak bisa lihat ini tuh dari sudut pandang sebagai handphone yang lain gitu. Contohnya kayak Pixel, memang spare partnya susah. Nggak bisa ke situ. Tidak bisa ke situ, bos. Pixel itu memang di global aja. Itu marketnya memang nggak sebesar iPhone ya. Jadi lu harus tahu itu juga. Jadi wajar kalau spare part pun tidak dipenuhi sama cukong-cukong di Indonesia. Karena tapi itu pun ada spare part ya. Lu kalau mau beli layar Pixel, baterai Pixel ada yang jual ya completely complete, sekomplit-komplitnya. Jadi jawaban gua, lu nggak bakal susah nyari spare part iPhone meskipun dalam jangka dekat ini kalau sekiranya iPhone 16 nggak jadi, emang investasinya nggak jelas, nggak ada kejelasan, spare part Apple tuh tetap akan ada. Dan gue berani taruhan sama lo ya,
gue banyak kenal sekali cukong-cukong di Indo ya. iPhone 16 itu belum dijual di Indonesia. Tapi udah ada stok LCD dan baterainya. Kalau lu belum tahu ya, asal lu yang belum tahu. Lu nyari kayak gitu ada cuy ya. Lu mau nyari LCD iPhone 16 meskipun iPhone 16 belum dijual ada slow aja ya. Slow aja ya. Ini gua kasih contoh paling simpel. Ini adalah display iPhone jadul ya, jadul. Bahkan Apple sendiri sudah tidak menganggap handphone ini ada sekarang ya. Di website resminya sudah sangat dianaktirikan. Tapi lu nyari LCD ini di Indonesia gampang sekali. Lu kayak tinggal meleset tiket ke counter yang ada tulisan bisa servis, bisa ditunggu. Lu kasih aja iPhone lo. Paling disuruh tunggu berapa lama gitu kalau mereka nggak punya stoknya. Intinya bisa dikerjain. Spare partnya pasti tersedia. Oke? Itu susah kayak gitu-gitu ditiadakan itu susah. Ekosistem Apple itu khususnya iPhone ya udah terlalu kuat di Indonesia. Jadi kalau sekiranya cuman gara-gara satu model belum resmi itu bukan berarti semua ekosistem yang lain tuh bakal teranak-tirikan gitu. Semuanya tetap akan ada spare partnya. Oke? Gue kasih contoh yang lebih final lagi, baterai. Semua orang pakai HP sapik-apiknya ujung-ujungnya baterai tetap harus ganti karena faktor umur. Nah, bagaimana dengan baterai kalau sekiranya iPhone 16 dan iPhone seterusnya tidak jadi investasi di Indonesia? Ya kan, seperti penonton gue bilang tadi, iPhone udah nggak ada di Indonesia katanya. Baterainya tetap bakal mudah lu cari. Tetap bakal mudah kalian cari. Gue nggak bilang baterai ori ya, gue nggak bilang. Intinya lu mau beli baterai itu tetap gampang lu cari ya. Karena iPhone itu meskipun dia tidak resmi, tidak apa, itu ketersediaan spare part itu tuh ada di kubu yang berbeda, cuy. Spare part itu bukan ada di kubu resmi-resmian, ngerti gak sih lo maksud gue? Banyak sekali pemain-pemain yang ya underground kayak gitu-gitu itu tidak bukan terafiliasi sekali gitu. Ini buat lo yang masih polos dah. Banyak spare part yang ada tulisan Samsungnya itu dilabelin, dikasih label gitu, biar nggak kelihatan ada tulisan Samsungnya. Itu salah satu underground ya. Gue kasih kisi-kisi X itu aja. Jadi kalaupun iPhone 16 tidak resmi, lu buat dapetin baterainya bakal mudah gitu, bakal mudah. Kuncinya satu. iPhone tidak resmi ya, dan tidak bisa dijual di Indonesia. Kuncinya satu, LCD dan baterai tetap ada. Kalau peredaran spare part itu tetap gampang dicari. Contoh kayak Apple sekarang sudah memastikan semua spare partnya itu harus dari mereka. Kalau enggak, contoh kayak ganti baterai, BH-nya udah nggak kebaca. Nah kalau kayak gitu-gitu diperketat sama Apple sampai mereka fokus ke Indonesia juga permasalahan spare part ya. Spare part gua nggak boleh ada yang KW ini. Itu kan mereka punya hak dagangnya. Nah itu udah beda cerita, itu bisa dibasmi. Sampai spare part KW itu tuntas, tak ada beredar, itu bisa meskipun tetap ada ya bandel. Tapi itu bakal mempengaruhi. Udah banyak terjadi di negara-negara di luaran sana, gue lupa negara mana gitu. Orang ganti baterai iPhone didenda ya sama Apple karena dia ganti baterainya tidak langsung secara ofisial, bla bla, bukan dari ini, bukan dari itu. Beritanya gue udah lupa ya, itu udah lama sekali, itu udah lampau sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, udah lama sekali itu. Lama sekali, lupa gue beritanya. Nah kalau Apple sampai terjun ke Indonesia, mereka nggak mau ada spare part KW, itu baru lu susah. Tapi selama ini nggak peduli gitu, nggak peduli, enjoy aja. Jadi spare part gini tuh bakal tetap ada, dan lo mau pakai iPhone meskipun nggak ada di Indonesia tetap mudah. Ya udahlah, sampai sini video bacot gue, udah capek gue bacot, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.